Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman, sahabat channel Pleno Berbagi dan sahabat dari channel Update Mas Guru. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ketahui bersama menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, dan untuk pelaksanaannya ditunggu-tunggu oleh para ASN dan pensiunan ya, TNI Polri, adanya pencairan THR ya atau tunjangan hari raya. Nah, seperti apa tunjangan hari raya? Apakah hanya di Indonesia atau di luar negeri atau negara-negara lain juga menerapkan THR? Mari kita simak bersama. Dan di video kali ini juga akan dijelaskan ya mengenai sejarah THR juga ya. Apakah sebelum adanya ini sudah ada pemberian THR dalam bentuk lain atau seperti apa? Mari kita simak ya. Kita cari tahu. Inilah video dengan judul THR jadi ciri khas Indonesia. Di negara lain tidak ada atau ada ya. Nah, mari kita simak apa isinya dan kita ketahui THR itu ada di Indonesia aja atau di luar negeri juga diterapkan. Mari kita simak bersama. Nah, ini baru sepekan menjalani bulan Ramadan, namun aroma tunjangan hari raya atau THR sudah kencang berembus di kalangan para pekerja. Ternyata THR ini salah satu ciri khas di tanah air yang rutin dibagikan setiap tahun. Lantas bagaimana dengan negara lain? Apakah pekerja di negara tersebut juga menerima THR? Apakah di sana juga ada pemberian THR atau dalam bentuk lain? Mari kita simak ya isinya. Diberitakan dari Jakarta, di Jakarta CNBC Indonesia memberitakan ya, memberikan ulasan. Baru sepekan menjalani bulan Ramadan, namun aroma tunjangan hari raya atau THR sudah kencang berembus di kalangan para pekerja. Bukan tanpa alasan, baru-baru ini pemerintah melalui surat oleh Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker sudah mengeluarkan surat edaran nomor M-2-HK.04.00 2023 tentang pelaksanaan pemberian THR. Diketahui Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia memastikan pembagian tunjangan hari raya THR Lebaran 2023 harus dilakukan pada H-7 Lebaran atau pada tanggal 15 April 2023. Pihak perusahaan diminta untuk memberikan hak pekerja atau buruh sesuai peraturan yang berlaku. Dalam surat edaran yang diterbitkan pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memberikan THR sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Hal ini berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan Menaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Adapun jenis-jenis status pekerja yang berhak menerima THR yakni perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT,
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, tenaga honorer, hingga pekerja outsourcing. THR ini ternyata memang sudah menjadi ciri khas negara kita dan merupakan kultur turun-temurun yang dimulai sudah dari zaman pasca kemerdekaan. Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia LIPI mencatat jika pemberian THR pertama kali di Indonesia terjadi pada tahun 1950. Ternyata ini menurut LIPI THR ini sudah diberikan itu dilaksanakan di Indonesia itu pada tahun 1950-an THR diberikan pada kabinet Sukirman Wirjo Sanjoyo yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada pegawai negara atau aparatur sipil negara atau ASN pada waktu itu. Namun lambat laun para pekerja lain di luar ASN menuntut hak yang sama. Mereka menuntut diberikan THR. Meskipun pada mulanya pemberian THR hanya bertujuan politis, cara Sukiman, meskipun pada mulanya pemberian THR hanya bertujuan politis, cara Sukiman mengambil dukungan dari ASN, namun hingga saat ini budaya tersebut tetap dilestarikan, bahkan terdapat aturan jelasnya. Meskipun negara-negara lain tidak memberikan tunjangan di hari keagamaan atau THR, tetapi beberapa negara ada yang memberikan tunjangan lain yang bisa menyerupai THR Berikut uraiannya. Jadi beberapa negara telah menjalankan atau melaksanakan yang menyerupai dengan THR atau tunjangan hari raya. Seperti apa? Mari kita simak. Pertama, Belanda Di Belanda atau negara kincir angin ini dikenal salah satu negara yang mengenal tunjangan layaknya seperti THR. Namun namanya berbeda, yakni bukan THR tapi Holiday Allowance atau tunjangan liburan. Jadi kalau di sana istilahnya Holiday Allowance atau tunjangan liburan. Melansir dari laman Dutch Review, Holiday Allowance diberikan kepada pekerja yang akan mendapatkan liburan, maka perusahaan tempat mereka bekerja bakal memberikan hak tersebut. Dari sisi tunjangan yang diperoleh merupakan hak pribadi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Diketahui THR di Belanda diperkenalkan awalnya pada tahun 1920-an sebagai cara bagi pemberi kerja untuk memberikan insentif kepada karyawannya, khususnya pergi berlibur. Namun, baru tahun 1960-an, para pekerja mampu menikmati liburan mewah di luar negeri dan saat itulah liburan musim panas benar-benar lepas landas. Awalnya karyawan bakal menerima gaji tersebut setiap bulan Mei, sehingga libur dapat direncanakan sebelumnya untuk cuti musim panas. Ini telah diciptakan sebagai gaji bulan ke-13, karena ini adalah pembayaran bulan tambahan di atas gaji tahunan para pekerja. Setiap perubahan yang biasanya disepakati sebelumnya antara masing-masing pemberi kerja atau karyawan. Itulah THR di Belanda istilahnya Holiday Allowance atau untuk liburan Nah, sekarang kita simak juga di Denmark Ternyata Denmark juga mengalami hal yang serupa. Melansir dari Life in Denmark, Borger.
Live in the March Bonjour setiap bulan Maret akan mendapatkan pemberitahuan mengenai tunjangan. Perusahaan akan menghitung besarnya tunjangan selama setahun yang dihitung dari jatah cuti per bulan. Normalnya besaran tunjangan adalah 12,5% dari gaji. Namun Anda harus segera mengambil dan menentukan libur yang ditetapkan mulai 1 Mei setiap tahunnya. Terlambat sedikit saja tunjangan bisa melayang. Ini di Denmark ya. Lalu di Cina. Di Cina, tradisi bagi-bagi uang kepada anak-anak juga bisa dianggap sebagai hadiah karena telah berpuasa selama 1 bulan lamanya. Dilansir dari National Library Bond Board Singapura, angpau berasal dari bahasa Hokkien. Angpau juga memiliki sebutan lain yaitu hongbao. Sejatinya angpau ini berarti sebagai hadiah berupa uang yang dibungkus dalam amplop berwarna merah. Nah, kenapa berwarna merah? Di sini warna merah dalam tradisi Cina mengandung nilai filosofis sebagai simbol keberuntungan, kehidupan, dan kebahagiaan. Sehingga angpau atau hongbao ini diberikan sebagai harapan atau doa baik untuk penerimanya. Menurut sejarahnya, di era dinasti Song pada abad ke-12 memberikan uang atau yang disebut li si dalam bahasa Kanton sudah menjadi norma. Angpau di era dinasti Song kala itu diberikan dari orang tua kepada anaknya. Lalu pada para penabuh gong dan gendang di tahun baru, serta dari tuan pada budaknya. Ini merupakan menjadi ungkapan simbolis untuk menyatakan perhatian, penghargaan, rasa syukur dan sebagainya. Itulah yang di Cina bentuk THR-nya seperti itu. Kita cari tahu di Amerika Serikat ya. Tunjangan mirip dengan THR ini juga ada di Amerika Serikat, namun dikenal dengan bonus Natal atau bonus liburan di negara ini. Biasanya pengusaha bakal memberikan bonus tersebut 1 kali di akhir tahun menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Dilansir dari New York Times, Viviana Zelizer, sosiolog Princeton University, menceritakan beberapa hal yang menarik dalam sejarah bonus dan menelusuri evolusinya dari hadiah hingga menjadi hak pekerja. Pemberian bonus Natal ini dimulai pada abad ke-19, namun pemberian bonus tersebut dalam bentuk jam tangan, permen, atau koin emas. Kemudian pada pergantian abad ke-20, pengusaha mulai menggantinya dengan uang tunai. Pada awal tahun 1902, JP Morgan dan Company pada awal 1902, JP Morgan and Company telah memecahkan rekor dengan memberi masing-masing pekerja mereka gaji setahun penuh sebagai hadiah Natal. Hadiah uang tunai semakin terstandarisasi dihitung sebagai presentasi dari upah. Ini di Amerika Serikat Demikian sekilas informasi yang dapat saya bagikan. Semoga menambah wawasan kita semua. Kita teruskan tradisi yang baik ini, THR sampai ke generasi selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video ini dengan selesai dan semoga menambah wawasan bahwa tradisi THR ini adalah ciri khas Indonesia ciri khas negara kita, yaitu adanya THR setiap tahun menjelang hari raya keagamaan Baik,
Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi wawasan ya. Jangan lupa dukung channel Pleno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video yang terbaru, dan share video ini kepada rekan-rekan lain di grup WA ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan dan penyampaian. Sampai jumpa kembali dan ikuti terus channel Pleno Berbagi untuk mendapatkan video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.